wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Oh iya teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai perkuliahan nih. Gimana persiapan kalian untuk masuk ke semester baru? Kalau aku belum ada persiapan sama sekali karena masih sibuk magang dan kegiatan yang lainnya. Tapi aku berharap semoga teman-teman sudah mempersiapkan semester depan dengan sebaik-baiknya. Hari ini bareng sama aku Dea dan Endang di podcast Bincang Budaya. Podcast kali ini spesial banget nih karena kita akan ngobrol sama salah satu teman kita yang jauh-jauh dari Indonesia Timur. Ada Yandina Kogoya. Selamat Yeay. datang Mbak Yandina. Ya, boleh Mbak Yandina untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Yandina Kubuya, biasa dipanggil Yandi atau Dina. Saya berasal dari Wamena, lahirnya di Lanijaya, tapi besarnya di Wamena. Dan sekarang ini saya sedang berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidik PGPAUD. Oke, Yandina, salam kenal. Kalau boleh tahu, Yandina ini berapa bersaudara? Kalau saya dua bersaudara, saya dan adik saya yang cowok. Wamena Jaya Wijaya ya. Kalau aku boleh tahu nih, Yandi, ya Wamena ini lokasinya itu di kota atau di daerah atau seperti apa? Kalau di Wamena itu dia adalah kecamatan yang ada di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Dan Wamena itu tempat tinggal orang asli Wamena, suku Dani. Berarti itu di pusat kota atau bukan Mbak Yandi? Kalau di Wamena itu pusat Kabupaten Jayawijaya. Oke, terus ini Mbak Yandi, aku mau tanya dong, kalau dari Wamena ke ibu kota provinsi Jayapura ya, itu jaraknya berapa lama sih? Itu kalau pakai pesawat itu sekitar 1 jam. 1 jam ya? Iya. Terus kalau misalkan pakai jalur darat itu berapa lama? Kalau jalur darat itu jalannya kan masih rusak. Iya. Jadi bisa 2 sampai 3 hari baru bisa tiba. 2 sampai 3 hari lama sekali Lama ya. juga ya. Tadi ditempuh lewat jalur udara atau naik pesawat itu 1 jam ya. Tapi kenapa ketika ditempuh lewat jalur darat itu bisa memakan waktu berhari-hari sih? Itu karena jalannya kan masih rusak-rusak, terus longsor. Jadi makanya membuat jalannya juga belum baik. Oh, belum ada jalan yang memadai gitu ya, belum ada perbaikan jalan seperti itu ya. Oke. Oke, Mbak Yandina, aku mau tanya nih, di tempat kelahiran Yandina sendiri, itu budaya apa sih yang menarik di kota kelahiranmu? Kalau budaya yang menarik di kota saya itu khusus untuk perempuan itu harus membuat noken. Jadi noken itu tuh multifungsi, bisa untuk mengisi anak bayi, mengisi hasil kebun, bisa untuk isi belanjaan. Pokoknya noken itu tuh multifungsi. Oke, jadi kalau noken itu multifungsi bisa untuk membawa barang-barang dan juga bayi, itu berarti noken sendiri itu berbentuk seperti tas gendong gitu ya, Mbak? Iya, dia seperti ada juga yang tas kecil, ada juga sedang, ada juga yang besar. Jadi sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Oke, dan noken sendiri itu terbuat dari apa sih, Mbak? Kalau noken sendiri itu terbuat ada dua macam. Yang satu tuh dari kulit kayu, yang satu itu dari benang. Hmm, kalau dari segi kekuatan itu noken itu kualitas yang baik itu yang mana? Yang dari kayu kah atau yang terbuat dari benang? Itu sebenarnya tuh tergantung dari yang pakai. Oke, jadi Kegunaannya yang kembali lagi ke sesuai dengan kebutuhan itu ya.
Oke, lanjut. Ada juga bakar batu. Bakar Jadi batu. ya budaya yang menarik. Mungkin di daerah pesisir itu biasanya dinamakan parapen, tapi kalau di Wamena itu bakar batu. Jadi bukan batunya itu memang dibakar, tapi bukan yang dimakan itu batunya, tapi batu itu sebagai alat untuk masak. Jadi umbi-umbian atau sayur atau daging itu dimasaknya pakai Dengan batu tersebut. Iya, Jadi batu itu dibakar terlebih dahulu atau gimana, Mbak? batu itu dibakar sampai dengan dia panas sekali. Sangat panas gitu ya. Oke, baru bisa untuk memasak gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Iya. Oke. Itu bisa untuk memasak berbagai macam menu atau itu hanya untuk satu masakan saja? Itu hanya untuk masak yang biasanya tuh umbi-umbian, misalnya ubi, keladi, terus kalau bisa juga untuk sayur-sayuran. Jadi tidak semua sayur, seperti sayur-sayur yang biasanya itu sayur-sayur hijau biasanya. Sayur-sayur hijau. Iya. Eh, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Yanina ya. Iya. Kalau di kota Wamena ini apa sih yang menjadi ikon dari kota Wamena? Kalau di sini kan ada tugu atau Gugu Legiling. Kalau di sana ada apa? Kalau di sana itu ada Taman Salib. Taman Salib. Taman Salib itu ada di paling kota, paling tengah. Terus ada juga yang dikenal dengan Gunung Es Tikora. Gunung Es Tikora Jaya. Oke. Terus ada rumput Mei. Jadi kalau rumput Mei itu dia hanya tumbuh setahun sekali, hanya di bulan Mei. Dan itu warnanya apa, Mbak? Kalau rumput Mei? Rumput sendiri itu rumput liar, dia berwarna ungu. Berwarna ungu ya, Mbak ya. Wow, sangat menarik. Ada juga kelapa hutan, jadi kelapa, Iya. tapi dia berbentuknya kecil, tidak seperti kelapa-kelapa yang pada umumnya. Oke. Terus ada juga buah merah, ada juga mumi. Mumi? Wow. Ini boleh sedikit diceritakan nggak mumi ini apa? Mumi itu salah satu kepala suku yang sudah zaman dulu dipercayai dan dihormati di daerah, namanya di daerah Kurulu. Jadi dia sudah dipercayai sebagai pembawa berkah gitu. Jadi masih disimpan, jadi dia itu berumur ratusan tahun dan masih ada sampai sekarang. Ada juga Telaga Biru, dan Telaga Biru itu ditutupi oleh banyak pohon, dan dia itu berada di distrik Maima. Distrik Maima. Banyak sekali ikon-ikon yang Ada di Wamena tersebut ya, Mbak ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, tadi kan Yanina udah menyebutkan berbagai macam ikon yang ada di kota Wamena ya. Nah, tadi dari yang aku dengar, sepertinya di kota Wamena ini masih sangat menjunjung adat dan istiadatnya. Nah, kalau misalnya adat istiadat yang sangat kental dan sangat apa ya, dilestarikan di kota Wamena itu apa sih Mbak Yanina? Itu adat istiadatnya itu yang ada sampai sekarang itu potong jari. Potong jari itu sebagai salah satu Simbol. tanda ya, simbol rasa kesedihan yang mendalam. Jadi akhirnya potong jari. Terus ada juga gosok tanah atau arang di muka, di kaki. Oke, Mbak Yandi, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mbak ya. Oke, lalu untuk kebiasaan unik di masyarakat Wamena sendiri itu seperti apa sih? Kalau kebiasaan unik yang ada di Wamena itu biasanya kaum laki-laki itu mereka akan pakai taring babi untuk dipakai di hidung. Terus biasanya kaum laki-laki juga itu pakai koteka. Jadi koteka itu terbuat dari labu khusus begitu, tapi dia bukan terbuat berbentuk bulat, tetapi dia berbentuk lonjong segitu. Terus di
keluarkan yang isinya, terus dikeringkan sampai kering, habis itu dipakai oleh kaum laki-laki. Dan juga kalau untuk kaum perempuan itu biasa pakai sali dan juga noken untuk menutupi tubuh gitu. Oke, tadi aku tertarik dengan taring babi ini tadi. Nah, taring babi ini tuh ada simbol atau melambangkan sesuatu nggak sih? Kenapa itu dipakai di pakaian adat gitu? Itu tuh sebenarnya mungkin setiap daerah itu kan setiap suku itu berbeda. Jadi biasanya ada juga yang ada karena sesuatu, ada juga karena memang itu adat kebiasaan, jadi dipakai gitu. Oke. Terus nih ya Dina, budaya apa sih yang menurut Yandina itu beda banget antara di daerah asal Yandina yaitu di Wamena dan di Jogja ini apa sih yang beda gitu? Selama saya di Jogja itu yang budaya yang berbeda yang saya lihat itu khususnya biasanya di Papua itu kalau Natal itu biasanya tuh kami rame jadi pas masuk bulan Desember itu sudah pasang lagu-lagu di atas pohon, terus buat terus kami sudah buat pondok hias-hias depan jalan gitu untuk menyongsong Natal gitu. Tapi kalau di sini itu sepi begitu. Jadi beda. Mungkin karena PPKM, dari COVID gitu ya, jadi mempengaruhi semarak Natal. Terus ada juga itu hari Minggu. Jadi khusus di Wamena itu setiap hari Minggu itu disuruh untuk setiap jam dari pagi sampai jam 5 sore itu dagangan atau kios itu ditutup sampai dengan jam 5 baru bisa dibuka gitu. Kenapa itu, Mbak? Karena itu sudah budaya Mengkhususkan hari untuk beribadah. iya khususkan hari untuk biar bisa fokus ibadah dulu, setelah ibadah baru bisa melakukan aktivitas lagi. Berarti kebudayaan di sana itu sangat religius ya, Mbak ya? Ya khusyuk gitu ya. Oh iya, sangat khusyuk sekali. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, Mbak Yandi. Kamu pernah ngalamin ini nggak, culture shock gitu nggak selama waktu tinggal di Jogja ini? Nah, kalau itu pernah sih, karena di daerah Wamena itu dingin, karena dia ada di pegunungan, Oh, jadi iya. dingin sekali. Terus sedangkan kalau di Jogja itu dia panas. Jogja Jadi, panas iya, ya? jadi kadang tuh mandi dalam satu hari tuh mandi terus karena panas. Iya, terus ada makanan juga berbeda. Biasanya kami di sana tuh kan pedis, makanan rasanya tuh beda dengan yang di sini tuh kebanyakan tuh macam saya rasa tuh kebanyakan yang manis-manis. Iya, itu jadi ciri khasnya di Jogja ya, makanan manis-manis. Kalau di tempat kelahiran Mbak Yandi sendiri itu makanan yang sangat sering di sana itu makanan yang sangat pedas gitu ya. Oke. Oke, Yandina di Jogja udah berapa lama ya? Nanti bulan Oktober besok baru masuk 1 tahun. Oh, baru 1 tahun. 1 tahun ya di sini, lama juga ya. Ya, selama 1 tahun itu pernah nggak sih kayak kangen di rumah pengen pulang gitu? Sangat kangen. Sangat. Orang tua di rumah gimana Mbak Yandi? Kalau orang tua selalu hanya kasih kabar, terus selalu disuruh untuk jaga kesehatan. Manisnya. Oke, kita doakan ya semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul dengan keluarga kita yang ada di luar kota mungkin. Oke teman-teman, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir yang menjadi closing dari podcast kita hari ini. Oke, buat Mbak Yandina, thank you banget nih udah menyempatkan waktunya buat hadir di podcast Bincang Budaya kali ini. Iya, sama-sama. Semoga podcast Bincang Budaya ini
bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pengalaman dan juga pengetahuan baru buat kita semua ya Mbak ya. Betul. Oke, mungkin cukup sekian. Aku Dea pamit undur diri. Aku Endang pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Jangan lupa jaga jarak dan selalu memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. See you, bye-bye.